Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul artikel yaitu Self-Report Mental Health and Psychosocial Surveillance During the COVID-19 Pandemic Article. Nah, artikel ini memiliki dataset yaitu dataset General Population in Italy. Nah, untuk kelompok 17 ini dari kelas AVDTUI 2 menggunakan dua orang, yaitu dengan saya sendiri, dengan Fajar Situasi dengan akhir 058, dan juga teman saya. Saya Nafi Ardana dengan Imakir 84. Nah, untuk selanjutnya menuju ke pendahuluan, yaitu latar belakang dari artikel ini. Nah, sudah diketahui sebagian banyak orang, pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, manusia sudah melakukan antisipasi dengan melakukan lockdown dan juga pembatasan sosial. Namun, ketidakpastian secara langsung mempengaruhi kesehatan mental banyak orang, termasuk di Italia. Nah, latar belakang dari artikel ini yaitu memiliki tujuan utama adalah untuk meneliti bagaimana lockdown di Italia selama pandemi, apakah mempengaruhi kesehatan mental masyarakat umum atau tidak. Selain itu, penelitian dari artikel ini menggunakan survei online untuk mengumpulkan data dari ribuan responden. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data. Data yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi yaitu adalah dataset General Population in Italy. Nah, dataset ini berisi yaitu data tentang dampak psikologis pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental, khususnya di Italia. Nah, dataset ini berisi 116 kolom yang mencakup berbagai variabel tentang kesehatan mental, kondisi sosial, serta dampak dari pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan psikologis individu. Selanjutnya untuk metodologi penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, data atau dari responden ini dikumpulkan semuanya melalui survei online menggunakan platform Qualtrics. Metode pengambilan sampel ini yang digunakan adalah metode sampling yaitu snowball, di mana responden yang ingin memasukkan diminta untuk menyebarkan survei kepada orang lain. Selanjutnya, partisipan. Penelitian ini melibatkan 4.081 partisipan dengan rentan usia dari 18 tahun hingga 85 tahun. Dan yang terakhir, alat ukur yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan beberapa kuesioner yang valid dan dapat diandalkan untuk mengukur kesehatan mental dari partisipan-partisipan yang akan mengikutinya. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri terdapat data dari partisipan yang telah mengisi survei online, yaitu melalui platform Qualtrics. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk dampak psikologis selanjutnya itu pertama itu ada dari faktor demografi yang mempengaruhi kesehatan mental gitu ya. Nah, faktor demografi tertentu itu meningkatkan risiko gangguan psikologis selama pandemi, khususnya untuk orang-orang yang melakukan lockdown itu. Nah, penelitian itu menyoroti beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap tekanan psikologi aktif akibat lockdown tersebut yang diakibatkan dari COVID-19. Nah, yang kedua ada gangguan psikologi selama lockdown itu. Nah, selama masa lockdown itu akibat pandemi COVID-19 itu banyak psikologis yang signifikan dirasakan oleh banyak orang. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa hampir separuh dari partisipan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kalau misal di secara rinci ini itu 40% itu mengalami depresi, 38% mengalami kecemasan, 35% selanjutnya itu mengalami stres yang tinggi gitu. Next. Buat selanjutnya, pribadi dan kecemasan kesehatan. Kecemasan di kesehatan selama pandemi. Nah, selain kepribadian, tentunya itu tingkat kecemasan terkait kesehatan itu juga menjadi titik fokus dalam penelitian ini gitu. Nah, kecemasan kesehatan berhubungan dengan ketakutan akan penularan virus dan beberapa perasaan rentan terhadap penyakit.
Nah, selanjutnya peran kepribadian dalam coping. Nah, penelitian itu menganalisis bagaimana kepribadian individu mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi stres selama pandemi atau selama lockdown ini. Next. Selanjutnya ada kepercayaan sosial selama pandemi. Nah, dalam penelitian ini itu peran kepercayaan sosial itu menjadi salah satu variabel yang cukup penting ya kalau dilihat yang dianalisis dari artikel ini. Nah, kepercayaan sosial ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kepercayaan in group dan kepercayaan out group. Nah, kita mulai dari kepercayaan in group dulu. Nah, kepercayaan kepada orang-orang yang berada di dalam kelompok dekat seperti keluarga, teman, dan komunitas. Nah, sedangkan yang out group itu kepercayaan terhadap orang asing atau kelompok di luar lingkungan sosial dekat. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini itu dari penelitian ini itu mencakup berbagai aspek psikologis ya, kayak demografi dan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental selama pandemi COVID-19 berlangsung gitu, khususnya di kota di Italia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.